Karena yakinlah saudaraku, kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Maka teruslah berbuat baik, teruslah menebar kebaikan-kebaikan, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Maka mari sama-sama kita belajar, apapun yang Allah titipkan untuk diri kita, kita sama-sama belajar, jadikan setiap amanah itu sebagai perantara kebaikan-kebaikan diri kita kepada Allah. Allah titipkan hidup, jadikan hidup kita manfaat. Allah titipkan kita harta, jadikan harta kita manfaat. Allah titipkan kita waktu, jadikan waktu kita manfaat. Allah titipkan kita nafas, jadikan nafas kita manfaat. Allah titipkan apapun, meskipun Allah titipkan kesehatan, jadikan sehat kita manfaat. Allah titipkan kita pandangan, jadikan pandangan kita manfaat. Allah titipkan pendengaran, jadikan pendengaran kita manfaat. Allah titipkan tangan, jadikan pula tangan kita manfaat. Allah titipkan kaki, jadikan pula kaki kita bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Maka mari saya juga mengajak kepada teman-teman semua, jadikan pula pagi kita bermanfaat pula bagi yang lain. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, room ini membawa manfaat, maka mari sama-sama kita tebarkan manfaat ini bagi yang lain. Yuk kita sama-sama belajar menjadi orang yang baik, yang senantiasa menebar benih-benih kebaikan. Yakinlah saudaraku, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dirinya. Boleh jadi kita saat ini belum mampu menyampaikan kebaikan, boleh jadi saat ini kita tidak mampu dalam menasehati kebaikan bagi orang-orang terdekat kita, bagi orang-orang yang kita cinta. Maka mari jika teman-teman melihat ada room di dalamnya adalah berisi tentang dakwah, ajakan kepada kebaikan, maka mari sama-sama kita bersatu padu. Kita bersatu padu menebar kebaikan-kebaikan ini. Dengan cara, yuk teman-teman support dakwahnya, teman-teman bersama-sama di tap-tap, insya Allah angka ini semakin banyak pula orang-orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan yang kedua, yang bisa klik love orange-nya, silakan diklik love orange-nya. Yang bisa membagikan, ayo sama-sama kita bagikan kepada orang-orang tercinta. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Boleh jadi dengan hal yang paling mudah, hanya sebatas share. Boleh jadi ini adalah kebaikan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan tanpa putus untuk diri kita. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, jika sekelompok penjahat saja, mereka bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatannya. Saya yakin di room ini tidak ada penjahat. Kita semua adalah sang pendosa yang sedang belajar menjadi orang yang baik. Jangan sampai diri kita kalah kompaknya dengan para penjahat yang bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatannya. Kita adalah kumpulan para sang pendosa yang sedang belajar menjadi orang yang baik. Maka mari saya juga mengajak kepada teman-teman semua yang sedang belajar menjadi orang baik, kita bekerja sama dalam melakukan satu kebaikan. Yaitu dengan kita tebarkan benih-benih kebaikan, kita tebarkan syiar-syiar agama, kita tebarkan cahaya-cahaya yang mampu merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk bersama-sama kita tap-tap, bersama-sama kita bagikan. Hayu jangan sampai diri kita kalah dengan kumpulan para penjahat. So teman-teman perhatikan, penjahat ketika ingin melancarkan kejahatannya, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Ada yang bagian buka gerbangnya, ada yang bagian melompat pagarnya, ada yang bagian mengambil berangkasnya. Mereka bisa bekerja sama dengan baik. Kita melihat para pencuri motor bekerja sama dengan baik. Ada yang siap menunggunya di tempat yang lain, ada yang siap dengan kendaraannya, ada yang siap mengambil motor orang lain. So, penjahat saja bisa bekerja sama. Saya yakin di room ini tidak ada penjahat. Saya yakin di room ini tidak ada penjahat. Maka jangan sampai diri kita kalah kompaknya dengan kumpulan para penjahat. Mari kita sama-sama bekerja sama dalam menebar benih-benih kebaikan. Kita sama-sama bekerja sama dalam menegakkan kebenaran. Karena yakinlah saudaraku, perjuangan kita saat ini, pengorbanan kita saat ini pasti
akan ada masa yang akan datang, kita akan mensyukuri kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita akan berada di titik betapa kita syukurnya dengan keadaan itu, buah daripada perjuangan-perjuangan kita saat ini. Itulah orang-orang yang senantiasa berpikir, itulah orang-orang yang senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan dalam hatinya, dibukakan pintu hikmah dalam dirinya. Bismillah, semoga Allah senantiasa karuniakan mata yang indah untuk bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Dan bismillah, Allah senantiasa cukupkan hati kita dengan kebahagiaan, bahagia dalam beribadah kepadanya. Semoga Allah senantiasa cukupkan hati kita dengan ketenangan, ketenangan dalam mengingatnya. Dan bismillah, kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menebar benih-benih kebaikan, istiqomah untuk berbuat baik, istiqomah untuk beramal baik. Dan bismillah, semoga Allah Rabb yang Maha Baik senantiasa menciptakan amal-amal yang baik untuk diri kita semua. Amal sebagai bekal keselamatan, amal sebagai bekal kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan bismillah, semoga di sisa usia kita yang masih ada, Allah sibukkan diri kita sibuk dalam kebaikan. Allah sibukkan diri kita sibuk dalam ketaatan. Allah sibukkan diri kita sibuk dalam kemanfaatan. Dan semoga Allah jauhkan dari diri kita sibuk dalam kelalaian. Allah jauhkan diri kita sibuk dalam kemaksiatan. Allah jauhkan diri kita sibuk dalam keluh kesah. Bismillah, semoga Allah Rabb yang Maha Baik senantiasa ajarkan kepada diri kita untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur, hamba-hambanya yang senantiasa dikuatkan kesabaran. Karena yakinlah saudaraku, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka mari sama-sama kita belajar, sikapi segala sesuatu yang Allah hadirkan untuk diri kita, yang paling utama adalah dengan sifat sabar. Allah titipkan penyakit, yang paling utama adalah sabar. Allah titipkan sulit, yang paling pertama adalah sabar. Apapun yang Allah titipkan pada diri kita, jalani itu semua dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar tidak pernah memiliki batasan. Sabar tidak pernah ada batasnya. Karena bagaimana mungkin sabar memiliki batasan, sedangkan yang membersamainya adalah Rabb yang Maha tak terbatas. Yang membersamainya adalah Rabb yang Maha tak terbatas. Maka jangan pernah batasi hubungan kita dengan Allah cuma gara-gara satu sifat, yaitu tidak sabar. Jadi orang yang tidak sabar sama halnya dia sedang membatasi hubungannya dengan Allah. Apakah kita merasa bahagia kalau jauh dari Allah? Apakah kita merasa lebih tentram kalau jauh dari Allah? Tentu tidak. Semakin jauh dari Allah, hidup semakin menderita, hidup semakin merana. Bahkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan sindiran dari Allah. Bukan lagi sindiran, ancaman dari Allah. Apa yang Allah firmankan dalam hadis kursinya, silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Nauzubillah. Jangan sampai gara-gara ketidaksabaran kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari Tuhan selain Allah, untuk keluar dari kolong langitnya Allah. Cuma gara-gara apa? Tidak mau sabar. Jadi orang tidak sabar itu akan berdampak keburukan pada kehidupannya. Akan berdampak keburukan pada penghidupannya. Makanya kita harus sama-sama belajar. Gak ada orang yang sabar. Yang ada hanyalah orang yang senantiasa berlatih dirinya untuk senantiasa sabar. Maka apapun keadaan diri kita, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Rabb Maha Pemilik sifat sabar. Hamba mohon kepadamu ya Allah, pinjamkanlah sifat sabarmu untuk diri hamba. Dan hamba mohon kuatkan kesabaran hamba dalam menjalani setiap takdir yang kau tuliskan. Karena sabarnya diri kita itu pun karena pertolongan dari Allah. Orang lagi sakit dititipi sabar, itu sudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena ada orang lagi sakit bukannya sabar, malah mengeluh. Orang ketika diberikan masalah, dia bisa sabar, itu tanda orang sudah ditolong oleh Allah.
Namun dititipi masalah justru dia malah marah, ini tanda dia jauh dari Allah. Jadi kalau kita pengen tahu sebetulnya keadaan diri kita itu jauh atau dekat dari Allah, maka lihatlah kesabaran kita. Lihatlah kesabaran kita. Sudah seberapa kuatnya kita dalam menjaga kesabaran. Sudah seberapa kesungguhan kita dalam menjaga kesabaran. Maka kalau pengen tahu sebetulnya diri kita itu dekat apa jauh dari Allah, ya kita lihat seberapa sabar kita dalam menjalani setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Kalau ada masalah dikit, bukannya sabar malah marah, itu tanda jauh dari Allah. Kalau ada sesuatu yang dirasakan sedikit, bukannya sabar dia malah mengeluh, itu tanda ia jauh dari Allah. Maka mari sama-sama kita belajar, saudaraku, memohon kepada Allah agar dikuatkan hati kita, dikuatkan kesabarannya. Maka kita harus sama-sama belajar untuk sabar. Sabar itu bukan hanya melulu tentang perkara hati. Kita mohon kesabaran dari hal yang paling utama. Salah satunya kesabaran pandangan. Karena terkadang banyak orang tidak sabar itu gara-gara melihat sesuatu yang ia lihat. Banyak orang yang tidak sabar itu berawal dari pandangannya yang tidak sabar. Melihat sesuatu yang ia lihat, namun ternyata apa yang ia lihat berpotensi besar untuk dia marah. Andaikan pandangannya tidak sabar, hatinya pun akan jadi tidak sabar. Maka kita mohonkan, ya Allah, hamba mohon kepadamu, bimbing hamba, jadikanlah mata hamba mata yang sabar dalam melihat segala sesuatu yang engkau takdirkan. Karena banyak orang tidak sabar buah daripada pandangannya. Melihat anaknya aktif, dianggapnya anak rewel. Akhirnya marah-marah. Tidak sabar gara-gara apa? Pandangan. Apa yang diperintahkan kepada orang lain, ternyata yang diperintahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu melihat kekurangan, muncul tidak sabar. Dari mana datangnya tidak sabar? Pandangan. Ketika melihat sikap pasangan tidak sesuai apa yang kita harapkan, muncul jadi marah. Dari mana datangnya itu? Berawal dari pandangan. Maka mohon kepada Allah agar senantiasa Allah titipkan sabar pada pandangan kita. Supaya apapun yang kita lihat menjadi kebaikan dan menjadi kesabaran hati kita. Begitupun tentang pendengaran. Karena banyak orang mendengar kabar berita langsung tidak sabar. Banyak sekali ada mendengar kabar dari fulan, mendengar omongan dari orang lain, mendengar kejulidan orang lain. Bermodal dari mendengar saja orang bisa tidak sabar. Maka mohon kepada Allah, ya Allah titipkan pula sifat sabarmu, titipkan pula kesabaran itu untuk pendengaran hamba. Jadikan apapun yang hamba dengar melahirkan kesabaran pada hati hamba. Jadi meskipun mendengar ucapan orang julid, meskipun mendengar ucapan orang yang fitnah, meskipun mendengar ucapan orang-orang yang berkata-kata buruk, Allah senantiasa kuatkan kesabaran pendengaran kita untuk tidak mendengarkan ucapan mereka. Jadi kalau andaikan pendengaran kita sabar, apapun yang kita dengarkan akan menjadi kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Barakallah. Bahkan ketika pendengarannya sabar akan melahirkan hikmah dalam hatinya. Maka ayo kita latih diri kita, ternyata tentang sabar itu bukan hanya melulu tentang perkara hati. Sabarkan pula pandangan kita, sabarkan pendengaran kita, sabarkan pula lisan kita. Karena banyak orang buah dari ketidaksabarannya akan perkara lisan menghantarkan dirinya menuju jurang kehancuran. Banyak sekali orang yang tidak sabar lisannya akhirnya menghantarkan dirinya menuju jurang kehancuran. Mudah sekali menghujat orang lain, ternyata orang yang dizolimi berdoa kebaikan. Mereka sukses, yang menzolimi merana. Banyak gak? Banyak. Banyak ternyata lisan kita itu tidak sabar. Itulah kenapa Sayyidina Ali beliau menyampaikan, jika kita tidak mampu menyampaikan kebaikan, maka diam itu jauh lebih mulia daripada engkau berbicara kalimat yang mudorot. Maka latih diri kita, saudaraku, jangan sampai lisan kita termasuk lisan yang tidak sabar. Kita sama-sama belajar, sabarkan lisan kita.
Jika ada kalimat-kalimat buruk, hati-hati dengan kalimat buruk itu. Karena apa? Karena kullu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Kullu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Ketika kita sabar dalam mengucapkan kepada anak kita, itu pun akan menjadi doa. Anak lagi aktif, dunianya anak bermain, orang tuanya nggak sabar lisannya. Dasar anak nakal, nakal beneran teman-teman. Dasar anak rewel, rewel beneran. Dasar anak kurang ajar beneran. Makanya hati-hati dengan perkara lisan. Kullu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Makanya hati-hati. Kita pun harus sabar dengan lisan kita. Begitupun ketika ada tetangga kita, mereka sedang membuka aib orang lain, begitu asiknya menceritakan keburukan orang lain. Jangan sampai pendengaran kita tidak sabar, lisan kita tidak sabar, akhirnya kita ikut-ikutan. Hati-hati teman-teman, ya, hati-hati. Makanya hayu sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar kedepankan sifat sabar dari segala hal. Namun kita juga harus menyadari sabar itu bukan sifat manusia, sabar itu sifat Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar dipinjamkan sifat sabarnya dan dikuatkan kesabaran diri kita. Sabar dalam menjalani setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Yuk bismillah, pelan-pelan kita sama-sama belajar, pelan-pelan kita sama-sama berlatih sabar dalam segala hal. Karena ketika kita sudah mengedepankan sifat sabar, lihat saudaraku, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah Rabb yang maha segala-galanya. Ketika kita sudah bersama dengannya, adakah kesulitan dalam hidup kita? Tentu jika ada kesulitan, pasti Allah akan berikan kemudahan. So, kita bersama dengan orang kaya, dekat dengan orang kaya, kita pun akan mendapatkan kebaikan. Kita dekat dengan seorang pemimpin, pasti kita pun akan mendapatkan kebaikan. Andaikan jika yang kita dekati, kita dekat kepada Rabb yang maha segala-galanya. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, ketika datang sakit, Allah sembuhkan penyakit kita. Ketika datang sulit, Allah mudahkan kesulitan kita. Ketika datang sempit, Allah yang akan lapangkan segala kesempitan kita. Ketika datang sedih, Allah yang akan bahagiakan diri kita. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, ketika kita bersama dengan Allah, mudah bagi Allah untuk merubahnya. Karena apa? Karena pada sejatinya manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Maka mari sama-sama kita belajar, kedepankan sifat sabar agar kita senantiasa dekat dengan Allah, agar senantiasa bersama dengan Allah. So, sedikit saja sifat sabar itu runtuh, melahirkan amarah, melahirkan dendam, melahirkan emosi, sok akan muncul kerugian dalam tubuh kita. Karena ketidakmampuan kita dalam menata hati, ketidakmampuan kita dalam mengedepankan sabar, apa yang kita lihat jadi marah, apa yang kita dengar jadi marah, apa yang terucap jadi amarah.